Kementerian Kesehatan memprediksi puncak lonjakan kasus COVID-19 akibat meluasnya varian Omikron di Indonesia akan terjadi 2 hingga 3 pekan mendatang. Tren peningkatan diklaim lebih cepat, namun tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, pasokan tenaga kesehatan, hingga fasilitas telemedicine diklaim terkendali. Per 10 Februari, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 40.618 kasus. Namun angka ini diprediksi belum mencapai puncak lonjakan kasus. Menurut Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Qadir, lonjakan kasus akan terjadi di awal Maret. Abdul mengklaim prediksi ini telah diikuti pemerintah dengan sejumlah antisipasi seperti memperbaiki layanan telemedicine agar bisa 1 kali 24 jam ke tangan pasien hingga mendata ulang jumlah relawan tenaga kesehatan yang siap siaga di sejumlah fasilitas kesehatan. Sesuai video sebelumnya, pada tahun 2022 penularan virus COVID-19 varian Omikron sedang meningkat. Hal tersebut jelas merupakan sebuah ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pandemi merupakan salah satu bentuk ancaman non-militer yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, apalagi ya bentuk ancaman non-militer yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan membahas materi tentang ancaman non-militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan strategi mengatasinya. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, ayo segera diklik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya bisa lebih berkembang. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan link daftar hadir, yang mana kedua link tersebut bisa kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 khususnya varian Omikron pada tahun 2022 kali ini bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 2 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama menganalisis bentuk-bentuk ancaman non-militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis strategi mengatasi ancaman non-militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak materi pembahasan berikut ini. Ancaman non-militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Terdapat beberapa ideologi yang dapat mengancam ideologi negara, yaitu Pancasila. Antara lain, yang pertama ada komunisme, yaitu ideologi atau paham yang menerapkan sistem tanpa kelas. Yang kedua ada liberalisme, yaitu ideologi atau paham yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Kedua ideologi ini memiliki nilai-nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berikutnya yaitu ancaman di bidang politik. Terdapat beberapa ancaman bidang politik yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari dalam negeri, antara lain ada makar dan kudeta yang bertujuan untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Selanjutnya ada demonstrasi anarkis dan korupsi. Selain dari dalam negeri, terdapat juga ancaman di bidang politik dari luar negeri, yaitu ada intervensi, intimidasi,
provokasi, dan blokade politik. Seringkali kegiatan di atas digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi. Terdapat beberapa ancaman di bidang ekonomi yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari dalam negeri antara lain ada inflasi, di mana inflasi ini akibatnya dapat mengurangi minat penanam modal, mengurangi daya beli masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengangguran, kemiskinan yang sulit dikendalikan, infrastruktur yang tidak merata, dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas yang dapat membuat sulitnya negara untuk mendapatkan investor asing. Selain dari dalam negeri, terdapat juga ancaman di bidang ekonomi dari luar negeri, yaitu yang pertama, daya saing yang rendah. Daya saing yang rendah ini dapat membuat produk dalam negeri tidak diminati oleh pasar internasional. Berikutnya ada ketergantungan pada pihak asing, seperti produk luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia. Yang ketiga yaitu datangnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Terdapat beberapa ancaman bidang sosial budaya yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada sikap individualisme atau sikap yang mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, timbulnya gaya hidup konsumtif atau konsumerisme. Yang ketiga, timbulnya gaya westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Selanjutnya ada sifat hedonisme. Selanjutnya ada rendahnya semangat gotong royong. Makin memudarnya nilai-nilai agama, makin ditinggalkannya kebudayaan bangsa, dan klaim budaya bangsa oleh negara lain. Selanjutnya, ancaman di bidang teknologi dan informasi. Terdapat beberapa ancaman bidang teknologi dan informasi yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada penyebaran berita atau informasi hoax. Yang kedua, cyberbullying. Yang ketiga, cybercrime. Dan yang keempat, keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir. Berikutnya, ancaman di bidang kesehatan. Terdapat beberapa ancaman bidang kesehatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada pandemi. Yang kedua, polusi dan perubahan iklim. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang tidak merata. Dan yang keempat, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi strategi mengatasi ancaman non-militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, di mana terdapat beberapa upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pertama, Pancasila. Ini harus dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang dihayati dan diamalkan secara nyata dan konsisten. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Dan yang keempat, dibentuknya BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berikutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi ancaman di bidang politik terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Yang keempat, membangun sistem politik negara yang dinamis dan sehat. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini adalah upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
Berikutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Yang kedua, pertanian harus jadi prioritas utama negara dalam pengembangan ekonomi bangsa. Yang ketiga, perekonomian negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memperkuat ekonomi digital. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan dan pemerataan infrastruktur. Dan yang keenam, membuka pelatihan keterampilan ke masyarakat. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, di mana terdapat beberapa upaya untuk menghadapi ancaman di bidang sosial budaya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai filter jika budaya asing masuk ke Indonesia. Berikutnya, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, melestarikan kebudayaan bangsa, mempromosikan kebudayaan bangsa ke dalam dan luar negeri, toleransi terhadap keberagaman bangsa, dan mengajukan kebudayaan Indonesia ke UNESCO agar diakui sebagai warisan dunia. Berikutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang teknologi dan informasi. Terdapat beberapa upaya menghadapi ancaman di bidang teknologi dan informasi terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, ada memblokir konten yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, melakukan kerjasama antar institusi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang ITE. Yang keempat, menghukum seadil-adilnya kejahatan pada bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang kesehatan. Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi ancaman di bidang kesehatan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, vaksinasi massal dalam mengatasi pandemi. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan agar kualitas kesehatan dapat merata seluruh wilayahnya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Itu dia materi pembahasan kita kali ini mengenai ancaman non-militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan strategi mengatasinya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang nggak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pertanyaan buat kamu. Wisata Indonesia menawarkan berbagai macam keindahan, mulai dari keindahan alam hingga seni dan budayanya. Tapi sayangnya banyak warga dalam negeri lebih suka berlibur ke luar negeri. Hal tersebut jelas merupakan sebuah ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebutkan 3 upaya dalam mengatasi ancaman tersebut. Tulis pendapat kamu di kolom komentar sesuai kelas. Terima kasih.